Ya, dulu pendengar, kita lanjut kembali dalam rangkaian Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Dan seperti biasanya bersama Ustadz Muhammad Setiawan SAMH dengan kajian-kajian yang beliau sampaikan. Dan kali ini temanya memakmurkan masjid ya. Tentunya kita sebagai umat Islam sudah kewajiban kita untuk memakmurkan atau meramaikan kegiatan di masjid dalam bentuk kegiatan yang penuh dengan ibadah, kekhusyukan dan silaturahmi antar sesama masyarakat ya, yang bersuah di masjid. Nanti kita akan ketahui bagaimana kajian dan inti dari tema kita memakmurkan masjid bersama Ustadz Muhammad Setiawan SIMA. Kita lanjut kembali dengan menyapa beliau. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik wadola. Iya, kayaknya sampai seger beda ya. Iya makin seger Apa be. resepnya? Nah, resepnya itu jangan galak ini be, hati dijago wadola. Mati dijago ya. Sudah itu apa namanya itu? Secara jasmani ya tentu kita jangan makan makanan yang aneh-aneh. Sudah itu juga istirahat, olahraga dan tentunya walaupun dikit beribadah ada setiap hari itu. Dan selalu bergembira saja. Iya benar, Walaupun itu penting apapun, itu. Ya. Jangan bersedih, bermurung durja aja. Iya benar. Nah kalau aku Wak Dola gembiranya itu kalau masuk perempat ini ketemu dengan Wak Dola, ketemu dengan Cek Gaya, dengan Cek Cean nih sudah gembira lah itu. Ini ahli kelakar kalau ini. Oh cacat, nanti kelakar yang benar ya. Iya. Kalau bukan kelakar kosong. Oke lah kalau itu Ustadz diatur Ustadz untuk memberikan kajian memakmurkan masjid. Iya terima kasih Wak Dola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 dimanapun berada, baik yang menyaksikan melalui radio manual, menyaksikan melalui RRI digital, menyaksikan melalui kanal YouTube dan media sosial lainnya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada petang hari ini di hari ke-21 Ramadan 1446 Hijriah, hari Jumat bertepatan dengan 21 Maret 2025 Miladiah. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hari pertama dari 10 terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Artinya lebih kurang 9 hari lagi atau 8 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan dan bulan Ramadan akan segera berakhir. Nah, jamaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tiap petangnya kita bersua melalui telekonferensi elektronik ini di kanal RRI Perumpat ini dalam rangka menyimak dan berdiskusi dalam program Dialog Hikmah Ramadan yang pada petang ini kita mengangkat tema mengenai memakmurkan masjid. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para umat beliau, dan semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau. Kage di Yaumul Mahsyar Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakalan memberikan syafaatul uzma. Alhamdulillah. Atau syafaat yang paling agung kepada kita, yang mana itu merupakan impian dan cita-cita kita galau-galau. Dan semoga ini Allah makbulkan permohonan kita berkah dari solawat kepada Nabi SAW. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita memakmurkan masjid. Nah, kita setiap kaum muslimin muslimat
yang ada di kota Palembang khususnya, di Sumatera Selatan pada umumnya, dan lebih luasnya lagi di seluruh penjuru Indonesia, bahkan mungkin dunia yang ada di luar yang menyaksikan siaran ini. Di Palembang ini lebih kurang ada 800 masjid yang sudah terdata oleh Kemenak dan DMI. Nah, masjid dan musola. Ada juga masjid musola yang belum terdata atau belum terdaftar di Kemenak dan di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Itu lebih kurang 200-an. Kalau dihitung-hitung lebih kurang 1000 lebih masjid di Kota Palembang ini. Dan itu tersebar di berbagai instansi pendidikan, instansi kesehatan, perkantoran, instansi sekolah, kampus, dan juga khususnya lagi yang paling ini yang tersebar di komplek perumahan, kampung, kelurahan, dan kecamatan yang ada di Kota Palembang ini. Itu sangat banyak. Kalau kita di Indonesia bicara soal masjid ini, maka yang diidentikan dengan masjid itu kalau kita di Indonesia ini ialah tempat didirikannya salat 5 waktu dan didirikan salat Jumat. Nah, adapun tempat yang hanya didirikan salat 5 waktu tanpa didirikannya salat Jumat itu dikenal dengan sebutan musola atau langgar yang Palembang, atau di Padang Surau, atau bahasa-bahasa lain lokal sebagainya lah. Nah, konsep ini kalau kita bawa ke Arab atau Timur Tengah, tempat turunnya Islam itu, maka di sana hanya dikenal 2 konsep. Konsep pertama yaitu masjid, artinya didirikan sholat 5 waktu tanpa diadakan sholat Jumat. Dan ada juga namanya masjid jami', yaitu masjid yang di situ didirikannya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, jadi perbedaannya itu, kalau di Arab masjid jami, sholat Jumat, masjid saja, masjid baik, itu hanya sholat 5 waktu tanpa sholat Jumat. Kalau di Indonesia, masjid itu didirikannya sholat Jumat, dan musola atau langgar itu hanya didirikan sholat 5 waktu tanpa sholat Jumat. Itu hanya istilah dan kearifan lokal kita baik yang membedakannya antara di Arab dengan di Nusantara atau di Indonesia ini. Nah, kita di Indonesia ini dewe itu sejak kemerdekaan sampai sekarang pada hakikatnya itu adalah sudah diatur tingkatan masjid-masjid yang ada di negara kita. Nah, cuman karena masjid itu lebih kepada kultural bukan kepada struktural, jadi mungkin ada yang sudah rapi, ada yang belum mungkin penataan secara administrasi. Di negara kita Indonesia ini ada yang namanya masjid negara, ialah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Dan masjid negara itu jadi kegiatan-kegiatan kenegaraan itu berpusat di sana. Kegiatan kenegaraan yang Islam itu berpusat di Masjid Negara, Masjid Istiqlal. Itu dibangun pada masa pemerintahan presiden pertama kita. Nah, lalu di bawahnya lagi untuk tingkat provinsi itu ada namanya Masjid Raya. Nah, kalau kita Sumsel ini masjid rayanya ialah Masjid Raya Taqwa di dekat Kambang Iwa kok. Dekat Kambang Iwa. Nah, lalu ke bawahnya lagi itu ada namanya Masjid Pemkot atau pemerintah kota. Kalau Jongbingen Kota Madia, sekarang sudah tidak lagi Kota Madia, kita sudah jadi kota metropolitan, masjid pemerintah kota. Nah, masjid pemerintah kota ini masih ada belum ada kejelasannya pasti apakah Masjid Darus Said yang ada di Kenten atau Masjid Fathul Akbar yang ada dekat Simpang Playopol Jakabaring. Nah, kabarnya itu yang akan ditetapkan oleh Pemkot. Nah, adapun Masjid Agung Sultan Mahmud Badurin Jayakramo itu adalah masjid nasional yang berada di daerah karena dia masjid tua yang bersejarah. Walaupun mungkin kegiatan pemerintahan baik itu kota maupun provinsi kadangkala dipusatkan di Masjid Agung kan karena itu sentral dan itu masjid tua. Nah, lalu di bawah masjid pemerintah kota itu ada masjid yang dia berafiliasi berada di kecamatan masing-masing. Inilah yang dikenal dengan sebutan Masjid Jami'. Karena aku tinggal di Sako, maka Masjid Jami' Sako itu ialah Masjid Istiqlal yang ada di Jalan Selincau adalah. Nah, ini nampaknya aku perhatikan kalau masjid nasional jelas Masjid Agung, masjid yang berpusat di negara juga jelas Masjid Istiqlal, masjid pemerintah daerah juga jelas Masjid Raya Taqwa kalau kita nih. Nah, nampaknya masjid ini belum diperskan secara resmi oleh pemerintah yang untuk kota ini masjid yang mana, apakah itu Darus Said atau Fathul Akbar, kami belum dapat informasinya itu. Nah, dan juga masjid-masjid ini Dola yang ada di setiap kecamatan ini nampaknya juga belum dipakemkan oleh masing-masing kecamatan kan.
Nah, karena ini juga ada kecamatan yang baru mekar adalah ya. Ya. Nah, macam Ilir Timur 3 itu kan mekaran dari Ilir Timur 2 kan. Hmm. Macam Semabor mekaran dari Sako. Nah, macam Kalidoni mekaran dari IT2. Nah, ini juga belum ada. Tapi kalau Sako, karena kami tinggal di Sako, jadi cuma Sako kami yang tahu. Masjid Jami Sako itu ialah masjid Jami Istiqlal yang ada di Jalan Selinca. Ada juga, jadi kalau jamaah sekalian kaki berjalan, singgah sholat, misal kita lagi di perjalanan, ada masjid namanya Masjid Jami. Nah, itu bisa jadi konotasinya beda, cuman yang bersangkutan di masjid itu nunjuk nama Jami karena didirikan sholat Jumat, niru di Arab. Bisa jadi juga itu memang Masjid Jami yang pernah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan pada masanya. Nah, ini belum dirapikan oleh pemerintah mengenai struktural masjid-masjid yang ada di daerah-daerah, sampai ke masjid-masjid yang ada di kelurahan-kelurahan dan musola-musola yang tersebar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengetahuan B untuk kita. Karena kita ada di Kota Palembang, jadi kita harus tahu dengan lingkungan kita. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah. Di usia beliau pada waktu itu 50 tahun lebih kurang. Ada yang ngomong 52 tahun, itu ikhtilaf pendapat di kalangan sejarawan. Jadi hijrah yang pertama beliau itu yang dijadikan tahun pertama Hijriah atau kalender penanggalan Islam. Nah, pelaksanaan hijrahnya beliau ini, kata para sejarawan, itu terjadi di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran dan kewafatan beliau. Jadi kadang kita keliru memaknainya, kita kira hijrah itu bulan Muharram, itu bukan. Kalau menurut sejarawan hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Nah, ngapa bulan Muharram dijadikan bulan 1? Karena memang dalam penanggalan Qamariyah atau penanggalan yang perhitungannya menggunakan bulan, itu memang bulan satunya itu perputaran kembali dalam 12 bulan itu di bulan Muharram. Nah, karena tahun Hijriah itu dijadikan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, khalifah kedua, sebagai kalender penanggalan resmi Islam, maka tahun 1 Hijriah itu diambil dari hijrahnya Nabi. Nah, ini pengetahuan sejarah juga bagi kita penting. Nah, ketika beliau hijrah Nabi itu dari Mekah ke Madinah itu, yang beliau lakukan pertama itu bukan bangun rumah pribadi, bukan juga bangun rumah sakit, bukan bangun klinik, bukan bangun posyandu, bukan bangun panti, bukan bangun madrasah, bukan bangun sekolah, bukan bangun asrama, tapi yang beliau bangun pertama adalah masjid. Hijrahnya Nabi SAW itu terjadi pada tahun ke-1 Hijriah dan atau di dalam kalender Masehi pada tahun 621 Miladiah atau Masehi. Itu nak diangkat tak udah lagi? Aju Kita angkat dulu ya. Siapa kadang ring. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah ini Ustaz. Iya. Oh silakan. iya, siap, langsung lanjut. Ini Pak Ustaz, aku hanya kan. Itu kan takbir itu kan tentang sholat ya Pak Ustaz. Yo. Takbir itu kan ketika sholat, nah saya sholat maghrib ya. Yo. Sholli fardhu maghrib salah rakaatin qibatan ada alaikumullah. Allah mengangkat kedua tangan itu kan. Terus tangan gitu itu Pak Ustaz diletakkan di mana Pak Ustaz? Apa di bawah pusat, apa di atas pusat? Oh Ada itu yang di pusat Ustaz. Iya. Itu aja Pak Ustaz. Yo. Makasih Siap, ya. siap. Kalau penjelasannya Pak Ustaz. Yo, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya. Ya, mengenai letak posisi tangan Ya. pasca atau setelah dari takbiratul ihram. Oke. Nah, karena ini ada YouTube, mungkin Cek yang bertanya tadi silakan tonton YouTube karena ini nak dipraktekkan di visual gambar biar lebih mudah. YouTube Di di samping- Perempat. Iya. Ya. YouTube Perempat RRI Palembang. Di samping adonyo kami jawab secara suara nih. Karena suara ini biasanya cuman secara audio Ya. secara video tidak bisa dia. Nah, jadi Cek ini dalam mazhab Imam Syafi'i yang kuterangkan Imam Syafi'i, yang mazhab yang lain kami kurang paham. Jadi dia ngangkat. Nah, ini dah lah. Ya. Jadi dia ngangkat takbir itu Allahu Akbar. Nah, ini nunjuk satu, artinya tauhid. Posisi ini kan megang pegangan tangan kita ini. Nah, ini nunjuk satu, tauhid.
Nah, ini cara ini ya. Ini bentuk yang sudah dibuat ini ditaruh di mana? Ditaruh di jantung. Jantung kita ini kan sebelah kiri, kalau dari ini kan dado, nah belahan dado ini kan tengah, belah kiri, tidak terlalu turun ke bawah perut, tidak terlalu naik ke arah apa namanya itu tokuk yang memang leher. Di antara itulah antara perut dengan ini. Nah antara apa kalau bahasa ini itu antara susu kiri dengan perut. Nah jadi antara susu kiri dan perut ke bawah dikit, nah tengah-tengah. Nah situlah posisi jantung gitu. Nah taruhkan di jantung posisinya. Nah ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah ada pun mazhab imam lain, kami kurang paham punya mazhabnya siapa-siapa be. Dia sedekapnya beda-beda. Ada yang sedekapnya di bawah leher, ada yang sedekapnya di pusat di perut, ada yang juga sedekapnya di tengah, ada yang juga agak ke kanan. Nah itu kami kurang paham yang dalam mazhab lain. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i cak model tadilah. Jadi posisi tangan kanan megang pergelangan tangan kiri, telunjuknya taruh di tengah, tanda lambang 1 tauhid. Ini taruh di tepat jantung gitu posisinya, di bawah susu kiri, di pucuk perut dikit. Nah, jadi itu posisinya. Tapi apapun ini diperbolehkan ya dari 4 tadi ya. Iya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan posisinya. Nah, kalaupun misalnya ada yang cara lain, biasanya dia menggunakan mazhab lain, Cek. Kalau Hambali itu setahu kami ini, kalau Maliki agak turun kan. Yeah. Nah, kami kurang paham yang mazhab lain. Mungkin yang ahlinya bisa menjelaskannya. Yeah. Nah, itu mengenai apa namanya itu posisi tangan nih dengan posisi badan ketika kita sedekap setelah takbiratul ihram. Yeah. Nah, kita lanjutkan dulu deh. Baik, jamaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pertama datang ke Madinah itu mangun masjid. Nah, bukan mangun tempat pribadi. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui dulu apa sebetulnya sih fungsi masjid itu. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Terjemahnya secara literal, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang dapat petunjuk. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi jemaah, kata Allah, kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka tugas kita kok kata Allah salah satunya memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Masjid itu artinya tempat sujud kalau itu kita terjemahkan. Artinya tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu implementasi cara kita memakmurkan masjid. Kita kan sering dengar. Waduh lah ya. Payu kita memakmurkan masjid. DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, yang kalau kita kenal pengurus yayasan itu kan disebut DKM. Nah, cak mana cara kita memakmurkan masjid? Dijawab oleh Allah dalam ayat ini juga. Caranya dua macam kata Allah. Aqimis shalah, tegakkan salat, wa ataz zakah, tunaikan zakat. Nah, dua iko ini kemarin sudah kita bahas di fikih salat sama fikih zakat. Dua iko ini kalau bahasa budak muda main hari couple, berpasangan, ada siko ada galo, katik siko katik galo. Nah, ibadah yang sifatnya hablum minallah, salat hablum minan nas, zakat yang vertikal loh, kalau tegak deh. Vertikal itu salat, sedangkan horizontal itu zakat. Nah, jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, cara kita memakmurkan masjid dengan dua itu kata Allah dalam surat ini. Ada dua variabel itemnya. Nah, memakmurkan masjid itu konsepnya paling tidak ada 3 konsep besar untuk kita memakmurkan masjid. Ini penting bagi kita, baik pengurus khususnya dan pada umumnya DKM, bagi kita galo-galo penting untuk mengetahui dan memahami ini. Pertama, memakmurkan masjid itu kaitannya wa aqamas shalah dulu. Aqimis shalah dulu, tegakkan salatnya. Yakni kita memakmurkan bangunan fisik masjid kita masing-masing. Nah, jadi apa dia memakmurkan masjid yang pertama ini contohnya? Memakmurkan masjid yang pertama, memakmurkan fisik ini tadi, kita memastikan bahwasanya masjid kita ini nyaman, aman, dan layak digunakan untuk beribadah. Sehingga kita beribadah itu
nyaman, tenang, damai, lemak yang Palembang. Yakni memakmurkan fisik ini banyak contohnya. Seperti apa? Memakmurkan instalasi listriknya, memakmurkan instalasi sound systemnya hari ini. Kemarin ada seminar tentang sound system masjid yang baik. Oh bagus, itu memakmurkan yang pertama ini. Memakmurkan instalasi banyunya, PDAM-nya, memakmurkan apa namanya itu, memperbaiki bangunan atapnya, penerangan lampunya, sudah itu mungkin pendingin ruangannya dan lain sebagainya. Seluruh yang berkaitan dengan fisiknya ini adalah memakmurkan yang pertama, memakmurkan fisik bangunan masjid itu dewe. Karena ngapo tidak mungkin kita pacak semayang, sholat itu dengan husuk, dengan benar, kalau atap itu bocor. Begitu hari hujan ngeruntum dikit, basah kalau jamaah. Atau juga begitu kita sholat dikit debuan, artinya lantainya kurang bagus. Atau juga dindingnya sudah tidak lemak dipandang mata. Nah ini menjadi tugas kita untuk memakmurkan yang pertama. Nah kita juga rehab juga. Tentu karena ini RRI Perumpat ini channel budaya, ada lah. Iya. Nah masjid juga bagi kawan-kawan jamaah sekalian, dulur sekalian yang pengurus masjid yang dalam tanda kutip masjid tua atau masjid lama, tentu merehab juga jangan basing-basing rehab, merehab dengan standar ketentuan undang-undang cagar budaya atau undang-undang arkeologi yang ada. Nah jadi bangunannya itu tetap direhab, diperbaiki agar lemak dipandang mata, agar bagus, agar nyaman, damai kita beribadah, tenang, tapi tidak merubah konstruksi bangunan asli dari masjid itu. Supaya kaki anak cucu kita bisa menyaksikan masjid-masjid lama itu. Kalau di Palembang ini masjid yang tua itu pertama Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayakeramo, Masjid Agung. Yang kedua Masjid Al-Mahmudiyah Suro yang dibangun Ki Delamat, Masjid Kemerogan yang di Kertapati dan yang di Lawang Kidul, sama Masjid Sungai Lumpur yang ada di 14. Dan beberapa masjid-masjid yang lain. Nah ini juga penting untuk kita pahami kan. Jadi pertama memakmurkan bangunan fisik masjid itu. Yang kedua memakmurkan ini yakni dengan cara kita melakukan ibadah di dalamnya. Nah kita sholat 5 waktu, sholat Jumat, tadarus, majelis taklim, kegiatan unit pengumpul zakat atau panitia zakat, sudah itu kegiatan kurban dan lain-lain sebagainya, musyawarah. Nah ini memakmurkan yang kedua, memakmurkan dengan cara kita beribadah di dalamnya. Nah yang satu dengan dua ini masuk kategori akimis sholat tadi, menegakkan sholat. Tidak mungkin kita pacak sholat dengan baik kalau bangunan masjidnya tidak bagus, misal tadi bocor lah, banjir lah, segala macam. Tidak mungkin juga masjid juga bangunannya bagus, pecah hotel bintang 5 tapi katik jemaah sama dengan mohong. Nah masjidnya bagus, besar, laksana hotel, instalasinya segalanya bagus, yang mahal-mahal, yang baik-baik, yang bagus-bagus, tapi jemaahnya kosong, jemaahnya sesab dan nyampe. Nah ini juga penting untuk kita. Berapa alasan mungkin kalau kenapa kosong? Nah kosong itu banyak fenomena. Faktornya. Pertama memang mungkin kesadaran dari masyarakat itu belum tinggi. Nah yang kedua pengurus dan juga ulama setempat itu harus mencari solusi untuk supaya masyarakat ini bisa ke masjid. Artinya ngapo apa nama itu wong dak galak ke masjid. Ada juga wong ni kadang jengkel dengan pengurus DKM-nya, padahal dia juga galak ke masjid. Ada faktornya itu banyak di lapangan. Ada juga kadang tuh karena ulama yang bersangkutan di daerah dia tidak harus masukan dengan dia, mungkin agak ekstrim lah, atau ulama ni kadang tidak sesuai dengan pemahaman dia, bisa jadi itu kan banyak faktor. Dan juga apa namanya itu mungkin jiwa sosial antar sesama di sana kurang merangkul, sehingga wong tuh kadang sungkan ke masjid kan. Nah sungkan tuh karena merasa dak katik kawan deket, dak katik circle dia, kalau juga tuh bahasa muda meni hari. Nah kadang itu juga menjadi faktor ngapo masjid itu kadang dak rame. Jadi solusinya kalau khususnya di komplek-komplek perumahan gitu. Jadi solusinya itu pengurus DKM itu yang menjadi tonggak utama. Udah oleh karena di wong yayasan atau di wong pengurus masjid setempat, kalau bukan wong yayasan juga harus senantiasa menghimbau itu banyak cara. Mungkin dia dengan apa namanya itu pendekatannya emosional kan, bisa jadi itu, atau dia pendekatan yang lebih persuasif, misalnya dia sering-sering mengumpulkan jemaah. Karena jemaah misalnya wong banyak pegawai bank misal kan, kan sekarang kan banyak komplek-komplek dengan profesi kan sekarang. Banyak pegawai bank. Mungkin kita adakan kajian-kajian yang sifatnya tidak khusus kajian keislaman adalah kajian-kajian finansial, misalnya kajian wirausaha, katik masalah itu. Tidak harus yang konteksnya masjid itu tidak hanya melulu konteksnya keislaman. Aku jadi ada cerita dikit adalah Jadi waktu kami kuliah di Jogja dulu ada namanya Masjid Jenderal Sudirman. Masjid ini rami terus adalah. Aku bingung.
Jadi yang meramikan itu bukan jamaah sekitarnya itu baik, karena dia berada di lingkungan yang terjepit oleh ruko-ruko, adalah ya. Iya. Ruko itu kan tempat usaha, kan balik ke rumah masing-masing. Iya. Dia berada di lingkungan yang dikit jemaah, paling yang memang sesepuh dan tokoh masyarakat sana paling 20 30 tidak ada nyampe banyak. Dan mereka aktif, alhamdulillah aktif di masjid, tapi tidak ada bisa memenuhi masjid atau meramaikan, tidak bisa. Nah, yang meramaikan masjid itu budak-budak mahasiswa dari masa ke masa, dari berbagai tempat ini tadi, dari berbagai penjuru Jogja datang ngumpul di Masjid Sudirman ini. Dia hampir tiap waktu sholat rami, hampir tiap, ya tidak setiap hari, setiap waktunya itu tidak, tapi Ada waktu-waktunya. tapi waktu tertentu dalam seminggu itu pasti rami dia, entah 3-4 hari pasti rami. Jadi aku perhatikan, rupanya dia menggait, apa istilah itu, menarik minat mahasiswa itu bagus caranya. Yaitu dia diadakan kajian-kajian yang itu masuk ke alam mahasiswa. Iya. Adalah. Apalagi khusus anak muda lah ya. Iya, khusus anak muda ya. Oh. Dia ada kajian namanya, termasuk kami pribadi aku melok itu kajian itu. Dan memang bagus caranya. Dia ada ngaji filsafat, ada ngaji kebudayaan, tentang kebudayaan Jawa. Ada juga ngaji tentang entrepreneur, adalah cara cara ini. Ada juga ngaji-ngaji yang memang tentang Quran kan, tentang Islam, keislaman, tentang Yang Quran. dipautkan dengan ajaran Islam ya. Iya, tentunya yang dipautkan dengan kajian Islam. Jadi framingnya itu bagus sehingga masjid itu menjadi rami. Nah, Oke, coba itu kita angkat yang dulu. kita angkat ya. Misalnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diatur Cek. Langsung ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenal suaranya ya? Iya, kenal ini. Dominan tak salah lagi. Tidak salah lagi. Ingin terlepas. Apa dia namanya Ustaz? Kita mutu dulu dari ini, dari apa? Jalur. Ya. Bab solat Ustaz ya. Oh iya, sholat, tentang sholat, fikih sholat ya. Seandainya kita berimam, imam itu salah fatihahnya nyato-nyatonya dia salah. Jatuh macoannya ayatnya pun lah salah, baca orang kembang tu susuk babal. Yo. Nah kita tak bisa Ustaz. Masalah aku tu nak mau parit. Kita tetap di situ, apa kita keluar Ustaz? Kalau keluar kan bolong Ustaz. Mana caranya? Dan sikit lagi mau parit tu ada tak manunya, apa kalimatnya, bacaannya. Itu biasa Ustaz ya? Yo. Tanyaan. Ya itu yang miss call tadi nama aku simpan itu saat yang ujung 01. Iya. Oh iya, siap. Ya, itu biasa ya. Iya, sama-sama menguju. Iya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diatur Ustaz. Jadi yang pertama tadi, ketika kita tahu imam nih jelas-jelas bacaannya salah, bacaan harusnya kulu dia kilir, bacaan harusnya kilir dia kulu. Nah, cak mana caranya? Ya caranya kita harus mufarokoh, harus keluar dari berjamaah itu. Yalah kita sholat munfarid. Caranya cak mano? Kalau misalnya nak keluar, nak mundur, sab itu kosong, seharusnya juga yang makanya kita harus paham kalau ilmu sholat tadi. Begitu ada yang mundur, ada yang batal, sab itu kosong, maka yang kiri kanan itu harusnya ngerapet. Dia kan ngerapet ke tengah kan. Nah harusnya cak itu. Tapi kan kalau misalnya dia yang itu nih belum ada ilmunya, dia bakal diem be kan cak itu. Harusnya cak itu. Tapi tidak apa bergerak ya? Tidak ada masalah adalah bergerak. Iya. Sama pecah ini adalah misalnya kita berdua sholat ini kan merapat ini. Begitu ada yang belakang pak, tup. Artinya dia nak melok berjamaah. Ini kan bergerak mundur. Ini masuk kan? Nah, cak itu. Nah, ini juga cak itu sama kasusnya. Kalau misalnya kita nak munfarid langsung keluar ya. Kalau nak munfarid kira-kira munfarid ini situasional adalah ya. Kalau dia kira-kira kita jelas itu tuh salah, imam tuh salah, dengan kita keluar ada katik membawa mafsadat, artinya wong dak do ribut, wong dak do cerudi, wong dak do ngomong-ngomong ngomber kemana-mana. Kita tidak apa-apa, kita narik diri keluar tadi. Yang kaget yang kiri kanan ini ngerapet, itu harusnya cak itu ya ininya, hukumnya. Tapi kalau imam yang mungkin merasa sakit tahu kan, itu mana kalau ganti imamnya pada saat sholat? Apa dimulai dari awal? Nah, kalau imamnya langsung lanjutkan be, misalnya imamnya ini sakit atau dia menceret kan, kalau kan keluar dari pintu sebelah kiri kan. Nah, yang depan ini maju lanjut ke be. Nah, kalau posisi kata mengujuk tadi, misalnya kira-kira dak do katik mutoratnya dengan kita keluar, ya kita keluar nyawa dari tempat situ, artinya kita sholat dewe. Nah, atau katik masalah kita tetap sana tapi niat kita munfarid. Jadi kita tidak ada melo imam terserah dia nak manu, kita sholat cara kita. Nah, itu. Jadi ada dua kondisi ya, terserah nak yang mano be kira-kira ini. Nah, apa nak yang tetap di situ tapi kita sholat dewe, apa yang nak yang keluar tadi ketika masalah juga. Nah, cak mano caranya munfarid itu? Munfarid itu begitu kita
apa namanya itu, tahu imam itu salah dan kita nak keluar, langsung niat ke dalam hati. Niatkan bahwasanya kita mufarokoh keluar dari imam itu dan kita sholat munfarid dewean. Tidak usah lagi baca niat dari awal, tidak usah. Niatkan langsung dalam hati. Apa ya Allah, aku mufarokoh dari jamaah ini, aku sholat munfarid. Nah, sudah langsung lanjutkan cak sholat sebagaimana biasanya kan. Dilanjutkan sholatnya sebagaimana biasanya setelah dari sholat melok berjamaah tadi. Jadi niatnya langsung dari hati, campakkan saat itulah. Kita terima telepon Iya, lagi ya. lanjut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Asnu. Pak Asnu, silakan Pak Asnu ke ustadznya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai menguju tadi Pak Ustaz Ya. Mak mana kalau kita berada di tengah-tengah jemaah. Nak ke belakang banyak uang, nak ke kiri kanan banyak uang. Yo. Nah, mak mana nak keluar Pak Ustaz? Sedangkan jemaah itu kan rapat. Yo. Nah, mak mana cara keluarnya Pak Ustaz? Ya. Dari jemaah itu Pak Ustaz. Ya. Yo. Ya, itu baik Pak Ustaz. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kondisinya sebagaimana yang tanya oleh Cek tadi barusan, kondisi kita nak mufarokoh atau Posisinya di munfarid, tengah-tengah. ya posisinya di tengah, maka diamlah di situ, mantaplah di situ, niatkan apa nama itu mufarokoh, munfarid, dan lanjutkan sholat sebagaimana sholat kita dewek, kan? Lanjutkan sesuai dengan ketentuan sholat kita dewek, tidak ada mengikuti jemaah. Jadi biar tiap dia mantap di situ, karena posisinya terjepit kan. Nah kalau imam dia apa mufarokoh, dia keluar karena ada hajat. Entah dia nak sakit, entah dia langsung batal wuduknya kan, dia kan baca langsung keluar cek. Makanya masjid musola penting jamaah yang dimuliakan Allah. Di kiri atau di kanan masjid itu siapkan pintu kecil, pintu biasa. Biasanya kan gudang kalau taruh belah kanan belah kiri mihrab sama mimbar tuh kan. Nah ini penting bagi kita, bagi yang tak kata pintu, siapkan pintu. Baik masjid atau musola besok di rehab ininya sederhana be. Karena ngapo begitu imam tuh batal kemana jong sekayu dia nak keluar. Iya. Tak mungkin dia nak langkai uang sebanyak idak tadi. Iya. Nah, jadi siapkan pintu di kanan atau di kiri yang aksesnya bisa langsung keluar walaupun dia ada 2 pintu atau 3 pintu, dia bisa langsung keluar dari posisi apa jamaah sholat itu tadi. Nah ini penting ini bagi kita jemaah masjid, pengurus atau jemaah masjid musola. Nah jangan juga kadang tuh walaupun ada pintu galak dikunci pula karena takut katanya sound system sama barang diganggu budak. Yo oke, tidak apa-apa di luar tuh sholat. Tapi waktu sholat jamaah 5 waktu itu buka, jangan ada dikunci-kunci. Buka nian benar-benar. Nah biarkan dia tutup biar rapat kan baik. Jadi begitu imam ini tidak do, nah gitu imam katik kunci, mak mana yang nak keluar. Nah kacau ini. Nah maka itu menjadi pelajaran untuk kita kalau. Oke. Nah kita lanjutkan dulu Lanjut kembali ya. Iya, masih panjang nih cerita ya. Iya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi memakmurkan yang pertama tadi dengan kita menegakkan sholat, yaitu implementasinya 2, yakni kita makmurkan bangunan fisik masjidnya dan juga kita memakmurkan dengan ibadat di dalamnya. Nah kita ini sekarang sudah ada di 10 terakhir Ramadan. Maka kita kata Nabi disuruh untuk menggapai Lailatul Qadar dengan menghidupkan setiap malam-malamnya. Nah maka mari kita makmurkan masjid-masjid musola kita dengan i'tikaf di masjid musola kita semampunya. Yang pacak semalam suntuk kalau dia kuat dak katik besok dak ada begawe katik masalah semalam suntuk. Lagi tinggal siangnya sudah subuh nak tidur. Tapi kalau Pak Ustad aku ni Pak Ustad muka toko, mendak ada muka toko, dapur ni dak berasap sama mana aku dak ada begawe, dak ngantor, dak absen, dak ada cair gaji. Nah, maka jangan dipaksa, jangan juga menzalimi diri, dak baik. Kita dilarang di agama menzalimi diri. Jadi istirahat tetap ibadat semampunya baik, sepacaknya baik. Mungkin tadarus dak pacak sejus semakro baik. Salat tarawih dak pacak banyak dikit baik. Salat sunat juga mak itu. Nah, jadi jangan juga dipaksa diporsir. Yang penting setiap malam itu kita menghidupkan itu dengan peribadatan. Nah, siapa tahu malam yang terkena di Lailatul Qadar, maka kita terkena daripada yang menghidupkan Lailatul Qadar itu tadi. Nah, itu juga dengan memakmurkan yang pertama tadi, menyambut lebaran ini kita sama-sama mungkin mengadakan kerja bakti, mengadakan gotong royong, mengadakan bersihan di masjid kita, di halaman masjid kita, membersihkan termasuk got yang Palembang got apa parit di sekitar kita dan lain sebagainya. Itu juga menjadi makmurkan. Nah, lalu yang ketiga, memakmurkan masjid yang ketiga kaitannya konteksnya dengan wa ataz zakah, variabel kedua di ayatnya tadi. Apa itu?
Jadi memakmurkan masjid yang ketiga ialah memakmurkan masyarakat, umat, warga yang ada di sekitar lingkungan masjid itu. Jadi memakmurkan masjid yang ketiga ini lebih kepada konteks finansial atau ekonomi. Nah, maka ngapo disebut wa ataz zakah itu tunaikan zakat. Kita yang merasa jadi muzaki, maka wajib menunaikan, mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta kita. Kita bagi yang mustahik juga, ketika diamanahi oleh UPZ atau oleh panitia atau oleh muzaki langsung untuk menerima zakat itu, maka kita gunakan sedemikian rupa zakat itu agar memang benar-benar menjadi sesuatu yang bisa diberdayakan atau dikembangkan. Jangan sampai dijadikan untuk hura-hura, poya-poya, euforia, kesenangan-kesenangan semata. Jangan sampai itu. Karena ini duit zakat itu untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi atau finansial dari umat itu. Nah, masjid di sini yang Palembang ini sudah banyak, alhamdulillah, masjid musolanya dibentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Artinya dia amil resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Ataupun yang dia belum, yang dia hanya panitia, yang mengatur, memanajemen mengenai penerimaan dan penyaluran zakat. Nah, maka ini tugas bagi kita juga untuk menghidupkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan masjid. Nah, ini juga masuk memakmurkan masjid yang ketiga. Nah, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami nak cerita lagi, tidak apa-apa, cerita ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi waktu kami di Jogja dulu, waktu kuliah S2 dulu, mungkin ini sudah banyak di gadget-gadget HP-HP kita, di media-media kita tersebar informasi ini. Dan pada waktu itu, pada masanya waktu itu sempat viral di media sosial, masuk TV di mana-mana, masuk radio. Nah, kami alhamdulillah termasuk yang menyaksikan dan datang langsung ke masjid yang bersangkutan. Di Jogja itu ada namanya Masjid Jogokarian. Nah, Masjid Jogokarian ini masjidnya tidak pula besar wadolah. Besar-besar lah masjid di Palembang. Yeah. Kalau ku jingok ukurannya paling sebesar musola lebih kurang. Kami pun tidak ada sempat masuk sholat ke dalam, ke ininya kecilnya. Nah, masjidnya biasa, sederhana nian. Tapi masjid itu sudah mampu memakmurkan yang ketiga ini tadi, yaitu memakmurkan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar itu. Masjid itu punya badan amal, masjid itu punya badan usaha, punya klinik, punya apotek, punya posyandu, punya minimarket, punya sekolah, punya TK, punya apa-apa. Dia memang punya penginapan, hotel bahkan. Nah, dia sudah mampu, jadi DKM itu menjadikan dana umat, artinya bukan hanya zakat yang dimaksudin. Zakat di sini maksudnya lebih global. Infak sodakoh yang dimasukkan umat ke masjid itu di manajemen sedemikian rupa menjadi badan-badan amal atau badan-badan usaha, sehingga badan-badan usaha ini tadi, ini kan duit umat tadi kan, jadi dari umat kan, oleh umat yang lola juga umat DKM masjid untuk umat. Nah, untuk umat dalam artian apa? Ketika banyaknya badan usahanya tadi, maka yang dipekerjakan atau diperbantukan untuk mengurus tadi juga umat. Nah, dengan di situ banyak umat-umat itu yang dia memang digaji dengan baik dan benar. Dia memang diberdayakan jadi pegawai, jadi ini, jadi itu untuk ngurusin tadi. Nah, yang belanja, yang memanfaatkan konsumen ini tadi, baik rumah sakit, baik klinik, baik minimarket, sekolah dan sebagainya, juga umat kan. Nah, jadi dia dari umat, oleh umat dan untuk umat. Jadi kembali putarnya di situ-situlah. Nah, maka benar perekonomian masyarakat sekitar itu hidup dan tidak hanya sampai di situ. Setiap hari bahkan setiap waktu masjid-masjid se-Indonesia sejak barang itu viral, sejak masjid ini viral, laju masjid-masjid se-Indonesia ini banyak melakukan studi banding ke masjid itu tadi. Nah, studi banding ini bukan juga sekedar studi banding baik. Begitu dia datang itu kan beli pernak-pernik, beli souvenir. Jadi masyarakat sekitar itu beli makanan, beli gudeg, beli apa-apa. Masyarakat sekitar itu jadi menjamu wong-wong yang datang tadi turun tadi, studi banding ini tadi. Dia menghasilkan dampak ekonomi yang besar terhadap masyarakat itu tadi. Termasuk masyarakat Palembang, juga ada masjid kan bermain datang ke sini. Kami waktu menyaksikan pada waktu itu. Nah, jadi jamaah ini muliakan oleh Allah.
Di Palembang juga kami jingok ada sudah beberapa masjid yang dia punya posyandu, adalah punya minimarket, punya ini. Termasuk tempat kami dewek dulu pernah ingin menggarap itu, tapi ada di Bang Raya tuh, Masjid Demang. Nah, Masjid Baitur Rahman Bang Raya itu juga sudah ada beberapa badan usaha aktif bagus. Masjid Al-Kahfi di UMKM. Masjid Al-Kahfi di perindustrian dia sudah punya posyandu sama punya sekolah sudah. Nah, dan beberapa masjid-masjid lain yang ada di Palembang ini yang sudah mulai aktif itu. Nah, maka marilah kita sama-sama belajar maksud kami kan. Ini PR kita bersama untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi amanat undang-undang yang dijalankan pemerintah secara kenegaraan, hukum negara, dan secara hukum agama kita menjalankan amanat surat At-Taubah ayat 18 ini untuk makmurkan masjid ini tadi. Nah, jadi ketika masyarakat sudah ekonominya stabil lah, kita tidak usah ngomong jadi kaya, tidak usah tinggi kino itu. Ketika masyarakat ekonominya stabil itu mana Pak Ustaz? Stabil itu 3 kuncinya. Sandang, artinya dia berbaju baik kalau bagus. Pangan, dia makan sudah teratur bagus. Papan, tempat tinggalnya layak. Nah, barulah kaget turunannya ke pendidikan wajib kalau di Indonesia. Sudah itu turunannya ke dunia kerja, anaknya, sudah itu kesejahteraan ketika dia ingin berumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Jadi selaras antara amanat undang-undang dijalankan pemerintah dengan amanat Allah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an yang disampaikan kepada kita. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tugas kita bersama ke depan bagi pengurus masjid khususnya, bagi kita masyarakat pada umumnya adalah untuk kita memakmurkan masjid kita dengan cara memakmurkan fisiknya, memakmurkan dengan beribadat di dalamnya, dan memakmurkan masyarakat, ekonomi umat yang ada di sekitarnya. Memakmurkan yang pertama fisik, dan memakmurkan yang kedua meramaikan yang tadi. Kami pribadi yakin, hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, masjid musola Palembang ini sudah sangat lebih dari cukup, sudah sangat maksimal memakmurkan yang 2 ikok ini. Karena kalau kita jingok masjid-masjid di Palembang ini alhamdulillah megahnya Masya Allah, rata-rata pakai AC kalau. Nah, makmurkan yang kedua juga itu. Kalau kami jingok kalau mampir ke beberapa masjid-masjid besar yang sentral itu, rata-rata di pucuk 3 sab kalau, jarang yang di bawah 3 sab. Nah, artinya kita sudah berhasil, hakikatnya kita sudah berhasil makmurkan yang 2 ini. Nah, tapi makmurkan yang ketiga ini masih banyak belum. Hanya beberapa masjid tertentu di Palembang yang masih mulai berproses dan masjid yang lainnya belum. Mungkin baru mulai merintisan nih. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga apa tadi? Memakmurkan ekonomi tadi. Nah, ini yang masih menjadi tugas PR kita bersama, baik DKM khususnya umat muslim pada umumnya, untuk kita sama-sama menggarap ini kan. Kalau kita tidak pacak, ilmunya belajar ke yang pacak. Nah, yang pacak juga untuk lebih mengembangkan lagi, belajar ke yang lebih pacak lagi. Nah, kira-kira model itu. Itu tugas kita untuk belajar. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar, sama-sama kita makmurkan masjid ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga materi singkat kita pada petang hari ini dapat menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita sehari-hari dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kesalahan hanya milik pribadi kami, kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jal. Kami ucapkan terima kasih banyak baik kepada seluruh pendengar maupun yang sudah bertanya, dan kepada RRI juga wabil khususnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memberikan tausiah atau kajian pada pagi hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar di mana berada. Dan semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu wawasan kita untuk berkah kita semua galau-galau. Assalamualaikum Ustaz atas kegiatannya, dan kita ketemu lagi di kesempatan lain kesempatan ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sudah kita pelai